Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenjan Atskaguna dengan NIM 202501400036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video terkait UCP DTI kedua. Langsung saja ke videonya. Baik, jadi pada UCP 2 Dasar Teknologi Informasi kali ini saya akan menjelaskan tentang upgrade perangkat keras pada komputer. Jadi, komputer kadang perlu di-upgrade karena beberapa alasan. Di antaranya, kebutuhan pengguna yang berubah-ubah, software baru atau perangkat baru yang lebih kuat, dan hardware terbaru yang biasanya memberi performa lebih baik. Jadi, untuk pertimbangan mengupgrade atau mengganti komputer baru, jika kita melakukan perubahan pada komputer, bisa saja kita perlu mengganti komponen atau perangkat tambahan lainnya. Selalu lakukan riset terlebih dahulu mana yang lebih efektif antara mengupgrade atau mengganti yang baru. Jika kita atau kamu memutuskan mengganti motherboard, seringkali kamu juga perlu mengganti yang pertama CPU, yang kedua heatsink dan kipasnya, dan yang ketiga RAM. Selain itu, pastikan motherboard baru cocok dengan casing lama dan power supply kamu mampu mendukung motherboard tersebut. Selanjutnya adalah proses penggantian motherboard. Saat mengganti motherboard, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, mulailah dengan memindahkan CPU dan heatsink dan fan ke motherboard baru jika masih dipakai. Selanjutnya, lakukan pemindahan di luar casing karena lebih mudah. Yang ketiga, gunakan alas antistatis serta sarung tangan atau gelang antistatis agar komponen tidak rusak. Yang keempat, jika motherboard baru membutuhkan CPU atau RAM yang berbeda, pasang komponen tersebut saat itu juga. Dan yang kelima, bersihkan pasta thermal lama di CPU dan heatsink. Lalu oleskan pasta thermal baru sebelum memasang kembali heatsink. Oke, berikutnya ada beberapa langkah-langkah untuk mengupgrade motherboard. Jadi sebelum memulai membongkar, pastikan kamu tahu semua posisi kabel dan konektornya. Catat di buku atau agar cepat foto dengan HP untuk membantu waktu dalam merakit ulang. Jadi, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, catat bagaimana power supply, kipas casing, lampu LED casing, dan tombol casing terhubung ke motherboard lama. Langkah yang kedua, lepaskan semua kabel yang terhubung ke motherboard. Langkah yang ketiga, cabut semua kartu ekspansi seperti VGA, card, dan sound card. Simpan dalam kantong antistatis atau letakkan di alas antistatis. Langkah keempat, perhatikan cara motherboard lama dipasang ke casing. Beberapa baut berfungsi sebagai penyangga, beberapa lainnya berfungsi sebagai grounding. Dan perhatikan juga kalau ada baut atau dudukan plastik non-logam, karena itu adalah isolator. Jangan mengganti dudukan logam dengan yang logam karena bisa menyebabkan kerusakan. Dan yang kelima, keluarkan motherboard lama dari casing. Langkah yang keenam, periksa motherboard baru dan kenali semua konektor seperti power, SATA, kipas fan, USB audio, front panel seperti power button, reset dan LED, dan konektor lainnya. Langkah yang ketujuh, periksa I/O seal atau plat belakang port. Ganti I/O seal lama dengan yang baru sesuai dengan motherboard baru.
Langkah yang ke-8, masukkan dan pasang motherboard baru ke casing. Gunakan jenis baut yang benar, jangan memakai baut yang salah, karena bisa merusak lubang ulir dan menyebabkan motherboard tidak terpasang dengan aman. Baut yang salah juga bisa menghasilkan serpihan logam yang berbahaya karena dapat menimbulkan korsleting. Untuk langkah yang 9, hubungkan kembali power supply, kipas casing, LED casing, tombol casing, kabel front panel, dan kabel lainnya yang dibutuhkan. Jika konektor power ATX tidak cocok atau jumlah pin berbeda, kamu mungkin perlu menggunakan adapter. Selalu cek dokumentasi motherboard. Langkah yang ke-10, setelah motherboard terpasang dan kabel-kabel tersambung, pasang kembali kartu ekspansi satu per satu. Setelah semuanya selesai, cek kembali hasil kerja. Pastikan tidak ada baut yang kendor, tidak ada kabel yang belum terpasang, tidak ada benda kecil yang tertinggal dalam casing. Lalu sambungkan keyboard, mouse, monitor, dan nyalakan komputer jika ada masalah. Segera matikan power supply. Jadi jika ada masalah, bisa segera dimatikan power supply untuk mengantisipasi ya. Selanjutnya, baik ada upgrade CPU. Jadi salah satu untuk meningkatkan kinerja komputer adalah dengan meningkatkan kecerdasan atau kecepatan prosesornya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengupgrade CPU. Jadi CPU baru seringkali membutuhkan heatsink dan kipas yang berbeda. Heatsink dan kipas tersebut harus yang pertama cocok dengan bentuk fisik CPU, yang kedua sesuai dengan jenis soket CPU, dan yang ketiga mampu membuang panas dari CPU yang lebih cepat dan lebih panas. Dan penting untuk diingat, selalu oleskan pasta thermal di antara CPU dan heatsink sebelum dipasang. Tanpa pasta thermal, CPU bisa cepat panas dan rusak. Oke, lanjut ya. Jadi, selanjutnya ada memantau suhu CPU dan menambah kipas. Jadi, untuk mengecek apakah CPU dan sistem pendinginnya bekerja dengan baik, bisa dibuka pengaturan BIOS dan lihat bagian suhu CPU. Kamu juga bisa menggunakan software pihak ketiga untuk memantau suhu CPU dengan tampilan yang lebih mudah dibaca. Selalu cek dokumentasi motherboard atau CPU untuk memastikan suhu kerja CPU masih dalam batas normal. Langkah-langkah menambah kipas pada casing. Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama, atur posisi kipas sesuai arah angin yang diinginkan, apakah untuk menghisap udara masuk atau membuang udara keluar. Untuk langkah yang kedua, pasang kipas pada lubang baut yang sudah tersedia di casing. Biasanya, kipas bagian atas untuk membuang udara panas, kipas bagian bawah untuk memasukkan udara dingin, dan hindari pemasangan dua kipas yang berdekatan namun mengarah berlawanan, karena justru menghambat aliran udara. Dan yang ketiga, sambungkan kipas ke power supply atau ke motherboard sesuai jenis konektornya. Jadi ada beberapa persyaratan dalam mengupgrade CPU. Yang pertama, CPU harus cocok dengan soket yang ada di motherboard, CPU harus kompatibel dengan chipset motherboard, dan CPU harus bekerja dengan baik bersama motherboard dan power supply yang ada. Baik, lanjut, ada upgrade perangkat penyimpanan atau storage device upgrade. Jadi daripada membeli komputer yang baru hanya untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi atau ruang penyimpanan yang lebih besar, kamu bisa mempertimbangkan untuk menambah hard drive baru. Jadi untuk panduan pemasangan hard drive diantaranya yang pertama, masukkan hard drive ke dalam ruang drive bay yang kosong, lalu kencangkan dengan baut agar posisinya stabil. Langkah yang kedua, hubungkan hard drive ke motherboard menggunakan kabel yang tepat, misalnya kabel SATA untuk drive modern. Dan langkah yang ketiga, sambungkan kabel daya dari power supply ke hard drive. Lanjut, jadi ada beberapa alasan kenapa harus menambah hard drive tambahan. Jadi menambah hard drive baru ke komputer memiliki banyak keuntungan selain hanya mendapatkan ruang penyimpanan ekstra.
Berikut ada beberapa alasan utama mengapa orang memilih untuk melakukan upgrade ini. Jadi, yang pertama, karena kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Dengan hard drive tambahan, kamu bisa menyimpan lebih banyak file, mulai dari dokumen penting, koleksi foto, video, hingga game berukuran besar tanpa khawatir kehabisan ruang. Yang kedua, peningkatan kinerja. Menggunakan kombinasi SSD untuk sistem operasi dan aplikasi utama, serta HDD untuk penyimpanan data massal dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan boot dan respon aplikasi tanpa mengorbankan kapasitas. Yang ketiga, pencadangan data. Hard drive kedua sangat ideal untuk mencadangkan data penting secara rutin. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan jika drive utama mengalami kegagalan, melindungi kamu dari kehilangan data yang tidak terduga. Dan organisasi data lebih baik. Jadi untuk yang keempat, organisasi data lebih baik memiliki beberapa drive memungkinkan kita untuk mengorganisir data dengan lebih rapi seperti memisahkan sistem operasi, program, dan file pribadi atau proyek kerja sehingga memudahkan pengelolaan dan pencarian file. Selanjutnya ada upgrade perangkat peripheral. Jadi perangkat peripheral itu seperti keyboard, mouse, printer, scanner, speaker, dan lainnya juga terkadang perlu di-upgrade. Biasanya ini dilakukan ketika perangkat sudah tidak berfungsi dengan baik, terasa kurang nyaman dipakai, atau jika kita atau kamu ingin meningkatkan kenyamanan, kecepatan kerja, dan produktivitas. Berikut beberapa alasan umum mengapa seseorang melakukan upgrade pada keyboard atau mouse. Jadi yang pertama, perangkat lama mulai rusak atau tidak responsif. Yang kedua, ingin mendapatkan fitur tambahan seperti tombol makro, RGB, atau desain ergonomis. Yang ketiga, ingin kenyamanan lebih, misalnya keyboard mekanik atau mouse yang lebih presisi. Yang keempat, menggunakan kebutuhan pekerjaan atau gaming meningkat, sehingga butuh peripheral yang lebih cepat dan akurat. Dan yang kelima, untuk mengurangi rasa pegal atau cedera atau ergonomics. Namun, ada kalanya upgrade tidak bisa dilakukan menggunakan slot ekspansi atau soket yang sudah ada di motherboard. Jika itu terjadi, kamu masih bisa melakukan upgrade dengan menggunakan koneksi USB. Jika komputer tidak memiliki port USB yang cukup, kamu bisa menginstal kartu USB tambahan, USB adapter card, atau menggunakan USB hub. Selanjutnya, upgrade power supply. Saat kamu mengupgrade hardware komputer, biasanya kebutuhan dayanya juga ikut berubah. Jika daya yang dibutuhkan menjadi lebih besar, maka kamu mungkin perlu mengupgrade power supply atau PSU untuk memastikan apakah PSU perlu diganti. Kamu bisa menggunakan kalkulator daya yang banyak tersedia di internet. Cukup cari dengan kata kunci power supply wattage calculator. Jadi selain upgrade untuk menambah daya, ada juga sistem komputer yang bisa menggunakan dua power supply sekaligus. Salah satu PSU berfungsi sebagai cadangan jika PSU utama mengalami kerusakan. Namun, konfigurasi seperti ini membutuhkan motherboard khusus yang mendukung fitur tersebut. Pengaturan dual power supply ini jarang ditemui pada komputer desktop dan lebih sering digunakan pada server. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah kedua PSU bisa dilepas pasang dalam keadaan menyala atau hot swappable, sehingga PSU yang rusak dapat diganti tanpa mematikan komputer atau mengganggu operasionalnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan uh, hardware kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.